Hari ini saya akan membahas tentang rencana usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Maulana, NIM 2022-01258. Hari ini saya akan membahas tentang rencana usaha yang berlokasi di depan kampus Politeknik LP3I Bandung. Langsung saja, usaha yang menurut saya prospektif untuk dijalankan yaitu usaha batagor. Kenapa? Karena harga jual yang terjangkau bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar, bahan baku mudah didapatkan, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar, dan juga makanan favorit semua kalangan, juga bisa disantap saat masih hangat. Selanjutnya yaitu 3 keputusan bisnis yang tepat bagi usaha yang akan saya jalankan. Yang pertama yaitu keputusan manajemen. Untuk memulai usaha saya ini, saya cukup merekrut 1 karyawan tetapi yang sudah berpengalaman dalam membuat atau menjual. Tujuannya agar beban gaji yang saya keluarkan tidak terlalu besar dan tentunya jika sudah berpengalaman di bidangnya akan bekerja secara efektif dan efisien. Dengan begitu, laba yang dihasilkannya pun akan lebih tinggi. Lalu yang kedua ada keputusan pemasaran. Harga yang akan saya tetapkan untuk satu porsinya yaitu mulai dari 5.000 hingga 10.000, tergantung dari keinginan pembeli. Tujuannya agar terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Sehingga permintaan produk akan meningkat dan labanya pun akan ikut meningkat. Dan yang ketiga yaitu keputusan keuangan. Modal yang diperlukan untuk membuka usaha ini tidak besar, sehingga modal yang akan dipinjam sekitar 5 juta untuk periode jangka pendek. Dengan begitu, bunga yang diperolehnya pun akan lebih rendah, karena meminjam dalam jumlah yang tidak besar dan jangka waktu yang pendek. Lalu selanjutnya, pemangku kepentingan usaha kaki lima yang akan saya jalankan yaitu pemilik usaha. Pemilik usaha memiliki kepentingan untuk menjamin kesuksesan jangka panjang dan juga berperan sebagai pemegang saham. Lalu karyawan. Dengan memiliki karyawan sudah berpengalaman di bidangnya, maka produk yang dihasilkannya pun akan lebih terjamin. Selanjutnya pelanggan. Pelanggan sangat penting dalam menjalankan usaha, karena pelanggan adalah sumber pendapatan bagi usaha. Lalu kreditor. Kreditor yaitu pihak yang memberi pinjaman uang untuk usaha, sehingga dengan adanya kreditor akan mempermudah untuk memperoleh modal. Dan yang terakhir ada pemasok. Pemasok adalah mitra kerja yang memasok bahan baku untuk kebutuhan usaha. Dengan begitu akan mempermudah untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas. Lalu selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial terhadap pelanggan. Yang pertama menetapkan kode tanggung jawab, menetapkan pedoman mengenai kualitas produk, serta pedoman mengenai bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik sebaiknya diperlakukan. Lalu memantau keluhan, memastikan bahwa pelanggan dapat menghubungi perusahaan jika mereka memiliki keluhan terhadap produk dan layanan perusahaan. Dan yang ketiga, memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atas produk yang mereka beli. Lalu, cara menampilkan tanggung jawab sosial terhadap karyawan, yaitu perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain, keselamatan karyawan, dan peluang yang setara. Selanjutnya, cara menampilkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, pencegahan polusi udara, meninjau kembali proses produksi dan petunjuk penyelenggaraan pemerintah, lalu pencegahan polusi daratan, peninjauan kembali proses produksi dan pengemasan, menyimpan dan mengirim barang, dan membuang sisa limbah beracun ke lokasi pembuangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas
laju pertumbuhan ekonomi. Laju, per- Laju pertumbuhan ekonomi yaitu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah atau negara dalam periode waktu tertentu. Lalu suku bunga. Suku bunga yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam atas jasa pinjaman uang. Dan inflasi yaitu kenaikan harga barang atau jasa secara terus-menerus. Nah, selanjutnya dampak laju pertumbuhan naik dan turun terhadap usaha saya. Ketika laju pertumbuhan ekonomi ketika laju pertumbuhan ekonomi naik, usaha ini akan mengalami peningkatan penjualan karena masyarakat memiliki uang lebih banyak untuk membeli makanan, termasuk batagor. Lalu laju pertumbuhan turun. Sebaliknya, ketika laju pertumbuhan ekonomi turun, usaha ini akan mengalami penurunan penjualan karena menurunnya permintaan produk dan masyarakat cenderung lebih hemat dalam pengeluaran. Selanjutnya, dampak yang akan terjadi jika suku bunga naik dan turun terhadap usaha saya. Ketika suku bunga yang naik akan membuat biaya pinjaman lebih mahal, sehingga mengurangi keuntungan yang dihasilkan oleh usaha saya. Suku bunga turun. Sebaliknya, suku bunga yang turun akan membuat biaya pinjaman menjadi lebih murah dan membantu usaha untuk memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah. Lalu dampak jika inflasi naik dan turun. Inflasi yang naik akan menyebabkan harga bahan baku menjadi lebih mahal, sehingga harga pokok produksinya juga akan meningkat. Ini dapat berdampak pada penurunan keuntungan usaha jika harga jual tidak dinaikkan, dan juga daya beli konsumen akan ikut menurun. Lalu sebaliknya, jika inflasi turun, maka harga bahan baku dapat menjadi lebih stabil dan juga meningkatkan daya beli konsumen. Sehingga keuntungan usaha pun akan ikut meningkat. Selanjutnya eh, analisis SWOT usaha ini. Strength. Produk yang populer, usaha yang mudah dikembangkan, dan juga harga yang jual yang terjangkau. Lalu weakness. Kurangnya variasi menu dan proses produksi yang cukup memakan waktu. Opportunities. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan cepat saji, dan threats atau ancaman yaitu persaingan yang ketat dari pengusaha yang lainnya. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk memulai usaha saya. Yang pertama, mempelajari pasar. Mencari tahu apakah pasar batagor di daerah kampus cukup potensial dan berapa banyak pesaing yang ada. Lalu membuat rencana bisnis. Merancang terlebih dahulu rencananya yang jelas, seperti rencana strategi pemasaran, rencana keuangan, dan tujuan bisnis. Lalu menghitung modal awal. Menghitung terlebih dahulu modal awal yang diperlukan, seperti peralatan, perlengkapan, bahan baku, dan biaya gaji karyawan. Dan membeli peralatan yang dibutuhkan, seperti kompor, wajan, dan gas. Selanjutnya membeli bahan baku. Mencari dan membeli bahan baku yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Setelah itu meminta izin usaha terlebih dahulu kepada pihak kampus sebelum memulai usaha. Langkah selanjutnya yaitu merekrut karyawan yang sudah berpengalaman di bidang pembuatan atau penjualan batagor. Dan yang terakhir yaitu melakukan promosi untuk memperkenalkan usaha ini kepada masyarakat sekitar dan kampus seperti membuat brosur. Baik, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.